quwwata illa billah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam pertemuan kedua setelah kemarin pertemuan perdana untuk belajar tahsin bareng-bareng. Sebelumnya kita mulai dulu dengan ummul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum itu saya coba share screen dulu. Mau dibantu Wardah share screen-nya? Boleh, Kak. File yang kemarin kan? Yap, betul. Oke, Kak. siap sebentar. Yang ini? Ya, betul, Kak. Oke. Alhamdulillah kita mulai kembali untuk pertemuan kedua ini mengenai sifat-sifat huruf. Oke, untuk sifat-sifat huruf ini kita perlu ketahui karena kenapa kita harus belajar ini agar huruf yang keluar dari mulut itu semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran. Nah, sifat huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang mempunyai lawan kata, kemudian yang kedua tidak memiliki lawan kata. Bisa di next, Kak? Oke, untuk yang kedua, yang pertama, sifat yang memiliki lawan kata. Nah, yang lawan kata ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, itu ada hams dan jahar. Nah, sebelum itu kemarin kita sudah membahas makharijul huruf, beberapa huruf yang memiliki sifat hams, artinya yang mempunyai atau yang keluar, yang ketika penyebutannya itu keluar nafas gitu. Itu artinya dia memiliki hams. Nah, di sini secara bahasa hams itu artinya samar. Nah, kalau secara istilah, pengucapan huruf itu disertai dengan keluarnya nafas. Nah, kenapa sih kita harus tahu nih huruf-huruf hams? Karena supaya lebih sempurna pengucapan kita, makharijul hurufnya. Jadi kita harus tahu dulu sifatnya seperti apa. Nah, sifat yang memiliki hams atau keluarnya nafas ketika pengucapan itu ada 10. Ya, di sini bisa terlihat huruf yang pertama itu fa, ha, sa, ha, sya, kha, so, sa, ka, dan ta. Nah, kalau misal kita ingin menghafalnya, bisa disingkat dengan fahassahu syakhsun sakat. Nah, jadi ketika kita tilawah Al-Quran, itu harus benar pengucapannya, salah satunya harus ingat sifatnya. Nah, sifat ini bisa mempermudah kita untuk membaca Al-Quran dengan baik, makharijul hurufnya dengan baik. Nah, salah satunya ini huruf yang hams. Nah, kalau huruf hams tadi keluarnya nafas, jadi pengucapannya keluar nafas. Nah, caranya kita bisa dekatkan telunjuk kita depan bibir kita, kemudian kita ucapkan huruf-huruf itu. Contoh huruf fa,
ketika misalnya huruf fa kita ucapkan dan kita rasa itu ada nafas yang keluar, maka insya Allah itu udah benar. Nah, di sini kita coba sama-sama dulu ya, Kak. Oh iya, sebelumnya Kakak bisa on mic kan ya? Oke. Bisa, insya Allah bisa. Oke, kita langsung sambil praktikum gitu ya, Kak. Untuk yang pertama itu sifat-sifat huruf. Yang pertama sifat hams yang dimiliki oleh 10 huruf. Saya coba dulu, kemudian nanti kita bareng-bareng. Yang pertama huruf fa, ha, ta, sya, kha, so, sa, ka, ta. Bisa sama-sama. 1, 2, ya. Fa, ha, ha, ta, ha, sya, ho, sa, ta. Oke. Nanti insya Allah seperti biasa kita akan coba satu orang di akhir materi insya Allah. Di sini ketika misalnya kita udah merasa ada nafas yang keluar dekat bibir kita, jadi dekatkan telunjuk, kemudian ada nafas yang keluar, insya Allah itu udah benar. Contoh tadi huruf fa terdengar seperti suara burung ya kemarin ya, sofir terdengar seperti suara burung. Jadi ada nah seperti itu. Kalau misal belum ada itunya, itu belum tepat, belum sempurna. Jadi usahakan ada suara sofirnya, ada. Nah seperti itu. Kemudian ha juga usahakan nafasnya harus keluar. Ha, beda dengan ha. Kalau ha itu di bagian tenggorokan paling luar, paling dalam yang dekat dengan dada. Kalau ha itu dekat dengan bukan dekat tapi bagian tengah tenggorokan. Kemudian sya terdengar juga kalau misalnya kita coba menyebutkannya dengan sempurna akan terdengar aliran nafas atau hamsnya. Contoh sya, kalau slow motionnya gitu. Sya. Nah, seperti itu. Tapi kalau normalnya berarti sya, sya, sya. Kemudian so, so. Jadi so. Lanjut sa, ada desisnya gitu, kayak gitu. Sa, sa. Kemudian ka, juga ada aliran nafasnya. Ka, ka. Yang terakhir huruf ka, ka, ka. Kita lanjut dulu. Tadi sudah hams, berarti kalau lawannya hams, artinya aliran nafasnya keluar, maka lawannya jahar, jelas. Jadi tertahan, aliran nafasnya tidak mengalir keluar lewat mulut kita. Jadi tertahan oleh makharijul huruf yang kita ucapkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa jahar itu artinya jelas. Nah, kalau istilahnya berarti pengucapan huruf yang tidak disertai dengan keluarnya nafas. Huruf-hurufnya berjumlah 18 selain huruf hams tadi. Jadi kalau misalnya huruf hams atau ya huruf-huruf yang memiliki sifat hams itu keluar nafas, maka jahar tertahan. Salah satu huruf yang bersifat jahar itu huruf ja. Nah, kalau ja kalau penyebutannya betul atau sempurna, maka tidak akan ada aliran nafas yang keluar melalui mulut kita. Jadi pengucapannya ja, sambil telunjuk kita didekatkan dengan bibir. Nah, ketika kita merasa suara ja yang keluar lewat mulut kita tidak keluar nafasnya, aliran nafasnya, maka insya Allah itu
sudah benar. Ja, ja, ja. Kita coba sama-sama huruf jim. 1, 2, ya. Ja, Ja. ja, ja. Oke. Jadi huruf yang memiliki sifat jahar itu kita bisa ketahui kalau kita sudah menghafal huruf hamznya. Hamznya ada 10, maka sisanya itu adalah jahar. Oke, kita lanjut. Sifat yang kedua yang memiliki lawan kata adalah syiddah. Nah, syiddah ini ada lawannya tawassut sama rikhawah. Nah, kalau syiddah itu kuat. Jadi pengucapan makharijul huruf ini harus kuat, tidak boleh lemah. Nah, kalau istilahnya syiddah itu pengucapan huruf dalam keadaan suara yang tertekan karena sangat tergantung kepada makhrajnya. Jadi pengucapannya tuh harus kuat. Contohnya di sini ada 8 huruf syiddah yang disingkat jadi ajidoqatin bakat. Jadi pengucapannya benar-benar kuat, jadi tidak setengah-setengah. Kita coba dulu huruf syiddah. Ada a, ja, da, ko, po, ba, ka, ta. Sekali lagi. A, ja, da, ko, po, ba, ka, ta. Jadi tidak setengah-setengah keluarnya. Kalau A berarti A, harus benar-benar sempurna juga vokalnya. Kemudian jim, ja, ada tekanan yang kuat, ja, da, ko, to, ba, ka, ta. Kita sama-sama. 1, 2, ya. A, ja, da, o, ba, ka, ta. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita lanjut dulu, insya Allah kita nanti satu-satu. Nah, kemudian lawan dari syiddah itu tawassut. Nah, tawassut itu artinya sedang. Nah, kalau tadi kategori syiddah itu kuat, nah ini kita turunin sedikit, jadi sedang, huruf-hurufnya tuh nggak begitu kuat pengucapannya. Jadi pengucapan huruf-huruf yang memiliki sifat tawassut itu suaranya tidak terlalu tertahan sehingga terdengar agak lemah. Nah, ini hurufnya ada 5, yaitu huruf lam, nun, ain, mim, dan ro. Kita singkat jadi lin umar supaya mudah dihafal, jadi lin umar. Nah, kenapa lemah? Kita bisa bedakan penyebutan huruf lam yang awalnya makhrajnya itu kan ujung lidah nempel ke langit-langit, tapi setelah keluar dia akan terlepas. Contoh la, la, la. Kalau misalnya la tidak lepas, tidak tertahan kuat, maka tidak akan terbentuk huruf la-nya. Jadi hanya sampai segitu saja. Jadi kalau misalnya kita sempurna penyebutannya, maka akan keluar huruf la. Jadi setelah dia nempel di langit-langit atas, maka penyebutan sempurnanya akan keluar lewat bibir kita gitu, lewat mulut kita. Kemudian saya ulang lagi, huruf tawassut itu arahnya sedang, jadi tidak terlalu kuat, tidak ditahan. Contohnya la, na, a, ma, ro. La, na, a, ma, ro. Boleh dicoba. 1, 2, ya.
la, la, na, na, a, a, ma, ma, ro. ro. Kita lanjut dulu. Kemudian lawan dari syiddah selanjutnya yaitu rikhawah. Artinya sama, lemah. Cuma bedanya sama tawassut itu agak lemah. Kalau rikhawah itu benar-benar lemah. Jadi pengucapan huruf ini disertai dengan terlepasnya suara dengan bebas karena tidak terlalu tergantung kepada makhrajnya. Nah, ini huruf-hurufnya huruf-huruf rikhawah itu ada 15, yaitu selain huruf syiddah dan tawassut. Jadi kalau huruf syiddah tadi ada 8, yaitu ajid, qatin, bakat. Kemudian huruf tawassut ada 5, lin, umar. Maka sisanya itu adalah huruf-huruf yang lemah penyebutannya gitu. Nah, di sini salah satu contoh huruf rikhawah adalah sa. Nah, sa kalau kita ucapnya benar maka dia tidak tertahan, jadi tidak kuat seperti syiddah, juga tidak tawassut juga, tidak agak lemah tapi benar-benar lemah. Karena huruf sa misalnya salah satu huruf yang memiliki sifat rikhawah itu sa benar-benar mengalir. Jadi ada hamsnya juga. Sa, sa, sa. Jadi keluar aliran nafasnya juga. Sa, ta, bukan ta, maaf. Itu sa, sya. Sa, sya, dan sa. Nah, itu beberapa contoh huruf di khawah. Jadi artinya benar-benar mengalir lewat rongga mulut kita keluar. Nah, jadi lemah, tidak tertahan seperti huruf-huruf syiddah. Kita kasih contoh untuk di bawah ini huruf sa. Sa, dan sya. Sa, sya. Sa, sya. Boleh dicoba? 1, 2, ya. Sa, Sa, sya. Oke. Baik. Barakallahu fikunna. Kita lanjut. Yang ketiga, itu ada sifat isti'la. Nah, di sini isti'la lawannya istifal. Nah, kalau isti'la itu terangkat. Jadi huruf-huruf yang pengucapannya itu disertai dengan terangkatnya lidah kita ke atas langit-langit. Jadi bagian lidah kita itu terangkat ke langit-langit. Nah, artinya huruf-huruf ini ketika lidah kita tidak menyentuh langit-langit, maka tidak akan sempurna pengucapannya. Nah, di sini huruf isti'la itu ada 7 yang disingkat dengan khusun dhagtin qil. Jadi khusun dhagtin qil. Kalau untuk dihafal, kita bisa hafal singkatannya. Nah, cara penyebutannya kha, so, bo, ro, to, o, vo. Kha, so, bo, ro, to, o, vo. Jadi kalau misalnya kita ucap huruf yang memiliki sifat isti'la ini yang terangkat ke langit-langit, dia vokalnya seperti O, tapi tidak sepenuhnya O. Jadi bibir kita tetap agak datar, tidak boleh monyong kalau untuk pengucapan huruf-huruf isti'la. Jadi hanya suara yang terbentuk mirip O itu karena terangkatnya lidah kita ke atas langit-langit. Jadi bukan bibir kita yang digerakkan seperti O. Karena makhrajnya bukan 2 bibir, bukan syafatain. Tapi lebih ke ujung lidah di dalam, bukan ujung lidah tapi bagian lidah. Bagian lidah yang terangkat ke langit-langit sehingga terbentuklah huruf-huruf yang ketika diucapkan
itu seperti vokal O. Kho, kho, so, bo, go, po, po, vo. Yuk kita sama-sama. 1, 2, ya. Oh, 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 ro. oh, vo. Oke. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada sifat itbaq. Jadi al-itbaq lawannya al-infitah. Nah, kalau itbaq ini artinya lengket. Nah, ini pengucapan hurufnya dalam keadaan bertemunya dua lidah dengan langit-langit. Nah, contohnya so, jadi dua lidah maksudnya di bagian sisinya. Jadi kedua lidah yang di bagian sisi lidah kemudian nyentuh ke langit-langit atas. Nah, di sini huruf itbaq itu ada 4, yaitu so, do, to, vo. So, do, to, vo. Nah, artinya lengket tuh artinya lidah kita itu benar-benar nempel ke atas langit-langitnya. Contohnya tadi penyebutan so yang bagian sisi-sisi lidah kita itu terangkat kemudian menyentuh ke langit-langit. Contohnya so, do, po, vo. 1, 2, kita coba dulu. 1, 2, ya. Oh, vo. Oke, Masya Allah. Selanjutnya lawan dari itbaq itu ada infitah. Infitah artinya terpisah. Nah, di sini pengucapan hurufnya menjauhi dari langit-langit. Jadi tidak mendekati langit-langit. Kalau misal itbaq tadi pengucapan sempurnanya ketika lidah kita nempel ke langit-langit. Nah, kalau infitah lawan dari itu. Jadi tidak nempel ke langit-langit. Artinya jauh sekali dari langit-langit. Contoh hurufnya berarti selain huruf so, do, po, dan vo. Salah satunya huruf a, kemudian ba, ta. Jadi tidak menyentuh tidak menyentuh langit-langit. Gitu. Kita lanjut dulu. Kemudian sifat yang kelima yang memiliki lawan kata yaitu izlaq. Nah, izlaq ini lawannya ismat. Nah, kalau izlaq itu bagian ujung lidah yang berperan. Nah, di sini huruf yang pengucapannya mudah keluar dan makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Jadi izlaq ini sifat yang paling mudah ketika kita ucapkan makhrijul hurufnya. Karena dia letaknya di ujung lidah dan bibir. Hurufnya ada 6. Yang pertama fa, ro, ma, na, la, ba. Singkatannya firwamin lubbin. Ulang lagi. Fa, ro, ma, na, la, ba. Kita coba 1, 2, ya. Au, ma, na, la, ba. Oke, Masya Allah. Nah, selanjutnya lawan dari idlaq itu ismat. Ismat yang artinya tertahan. Nah, menurut istilah huruf yang pengucapannya itu keluar dengan tertahan. Biasanya huruf-huruf itu selalu berada pada kata rubai atau kata yang terdiri dari 4 huruf atau khumasi, kata yang terdiri dari 5 huruf. Nah, huruf ismat ini itu semua huruf selain huruf idlaq. Jadi kalau izlaq itu makhraj yang mudah pengucapannya, nah maka ismat artinya yang tertahan. Selain dari huruf firwamin lubbin tadi, huruf yang sifat huruf-huruf yang memiliki sifat izlaq.
huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan ba, maka selain dari huruf itu adalah huruf yang memiliki sifat ismat atau tertahan. Contohnya yang tertahan itu jim, ja, ja, ja. Artinya dia tertahan di jim, langit-langit. Ja, ja, ja. Itu untuk sifat ismat. Kita lanjut dulu. Bagian kedua yaitu sifat yang memiliki lawan kata. Yang tidak memiliki lawan kata. Nah, kalau tadi sifat-sifatnya tuh ada lawan katanya. Nah, kalau sekarang ini yang tidak memiliki lawan kata. Nah, di sini yang tidak memiliki lawan kata itu ada sekitar 7. 7 yang pertama ada sofir. Nah, sofir sudah kita coba bahas kemarin, disampaikan kemarin, sofir itu mirip suara burung. Jadi suara yang keluar dari 2 bibir. Jadi pengucapan sempurnanya ketika suara ini tuh mirip seperti burung, kemudian keluarnya tuh dari 2 bibir. Contoh yang pertama, so, sa, za. So, sa, za. Jadi kenapa dikatakan sofir seperti suara burung? Karena harus ada desisannya. Yes, gitu. So, sa, za, seperti itu. Itu untuk kalau kita slow motionnya. So, sa, za. Kalau normalnya so, sa, za. Harus ada desisannya. Kita coba 1, 2, ya. So, Za. Sekali lagi. Z. Harus ada z gitu. Za, za, za. Oke. Nanti kita coba satu-satu, insya Allah. Kita lanjut dulu materinya. Kemudian qalqalah. Nah, sifat yang tidak memiliki lawan kata dari huruf-huruf hijaiyah yaitu qalqalah. Qalqalah artinya bergetar atau berpantul pengucapan huruf yang sukun disertai dengan suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Nah, kalau di sini qalqalah itu hurufnya ada 5, yaitu ko, ba, ja, da. Ko, ba, ja, da. ba, za, da. Oke, jadi Ternyata nggak dia. bedanya kalau untuk yang sofir, tadi yang mirip seperti suara burung kan ada huruf zai, kalau qalqalah ada huruf jim. Jangan jangan sampai huruf jim ini ada sofirnya. Jadi nggak boleh zi atau zi, itu akan beralih makhraj ke huruf zai yang memiliki sifat sofir tadi. Za, za. Kalau qalqalah itu hurufnya jim, ja, ja, da, ko, ba yang disingkat dengan qatbu jadin. Jadi huruf qalqalah itu sifatnya kuat. Jadi benar-benar tertahan gitu, kuat. Kita ulang sekali lagi. Ko, po, ba, ja, da. Ko, po, ba, ja, da. 1, 2, ya. Oh, ba, ja, da. Selanjutnya, di sini untuk qalqalah itu terbagi jadi 2, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau misalnya di sini dijelaskan bahwa qalqalah sugro itu berada di tengah-tengah kalimat.
Nah, contohnya itu qad aflaha man zakkaha, bagian yang digaris bawahi itu qalqalah sugro. Nah, kalau qalqalah kubro biasanya berada di akhir kalimat atau akhir ayat. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi harus berpantul karena huruf qalqalah itu kuat, maka harus dimunculkan, nggak boleh samar. Nah, tadi walaupun dia sugro juga di tengah-tengah kalimat, sebetulnya itu sama saja kekuatannya. Kalau menurut dari ustazah kami yang disampaikan oleh ustazah kami. Jadi bedanya cuma letaknya saja. Kalau sugro di tengah kalimat, kalau kubro di akhir kalimat. Nah, di sini untuk qalqalah kubro surah Al-Lahab misalnya. Tabbat yada abi lahabin watab. Watab. Harus ada pantulnya. Ba yang tasydid kemudian disukunkan ketika di akhir ayat. Karena tadi huruf ba itu kuat. Hurufnya bersifat qalqalah. Maka harus dimunculkan suaranya gitu. Kita coba yang qalqalah sugro. Bagian yang pertama, contohnya qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. 1, 2, ya. Baik, selanjutnya qalqalah kubro. Nah, kalau qalqalah kubro tadi dia di akhir ayat. Di sini contohnya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. 1, 2, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian contoh lain lagi wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Ada buruj. Bisa dipantulkan. 1, 2, ya. Wassama'i dzatil buruj. Betul. Dimunculkan walaupun di akhir ayat. Kemudian di sini dikatakan bahwa qalqalah harus kelihatan lebih jelas dan kuat ketika waqaf pada huruf yang bertasydid. Nah, kalau sebelumnya itu kan tidak tasydid. Contoh tadi falaq, kemudian buruj. Itu enggak tasydid, tidak tasydid. Nah, kalau misalnya ada tasydid di akhir ayat itu lebih kuat lagi, harus lebih jelas lagi pantulnya atau kekuatannya gitu dari huruf-huruf qalqalah ini. Contohnya ada 3. Yang pertama, watab, al-haqq, al-hajj, watab, al-haqq, al-hajj. Boleh dicoba. 1, 2, ya. Watab, al-haq, al-hajj. Masya Allah. Barakallahu fikunna. Selanjutnya yang ketiga, sifat yang ketiga itu lin atau al-lin yang berarti lembut. Nah, kalau yang tadi itu kuat, qalqalah itu kuat, sekarang lin itu lembut. Nah, pengucapan huruf yang lembut ini tanpa harus dipaksakan keluarnya. Nah, di sini huruf lin itu ada 2, yaitu huruf waw dan ya. Nah, huruf bisa dikatakan lin karena sebelum huruf ya dan waw sukun itu berharokat fathah. Nah, berarti cara penyebutannya khaufin, baitin. Jadi lembut, khaufin, baitin. Khaufin,
baitin. Boleh dicoba. 1, 2, ya. Khawfin. Khawfin. Baitin. Baitin. Jadi lin itu fathah yang ketemu dengan huruf ya sukun dan waw sukun. Jadi sebelum waw dan ya sukun itu harokatnya fathah, maka itu huruf yang bersifat lin. Ya, kemudian selanjutnya inkhiraf. Inkhiraf ini penyebutannya miring. Jadi huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Di sini huruf inkhiraf itu ada 2 ya. Yang pertama ro, yang kedua la. Nah, kenapa dikatakan miring? Karena penyebutan huruf ro yang awalnya tadi nempel ke atas langit-langit atas, ujung lidah yang nempel ke langit-langit atas, kemudian keluarnya itu tidak lagi tertempel. Jadi ro. Kalau misal tertahan, jadi jadi nggak bisa keluar. Maka inhiraf itu adalah huruf yang awalnya nempel ke atas langit-langit, kemudian disempurnakan ketika kita melepas kembali ujung lidah itu agar tidak tertempel lagi ke langit-langit. Nah, inhiraf ada 2 tadi, ro dan la. Ro, la. Ro, la. 1, 2, ya. Ro. Ro. La. Oke. Jadi bagian punggung lidahnya tuh dimiringkan ke atas ya. Ro, la. Ro, la. Kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu takrir. Nah, kalau takrir itu mengulangi. Jadi sedangkan menurut istilah pengucapan huruf yang disertai dengan bergetarnya ujung lidah. Nah, ini hanya ada 1 yaitu huruf ro. Nah, kalau takrir ini hurufnya ro dan ro penyebutannya hanya 1 kali getaran saja. Jadi tidak boleh lebih 2, 3, apalagi 4 dan seterusnya. Jadi cukup 1 kali getarnya ro. Ro, ro, bukan ro, itu terlalu banyak. Jadi hanya 1 kali saja ro, ro, ro. 1, 2, ya. Ro. 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 Oke. Selanjutnya yang keenam ada tafasyi. Nah, tafasyi artinya menyebar. Nah, kalau istilahnya pengucapan huruf yang disertai dengan menyebarnya angin di dalam mulut. Nah, ini seperti yang kita pelajari kemarin huruf shin. Jadi pengucapan huruf shin dikatakan sempurna ketika suara kita yang tertahan, lidah bagian tengah lidah yang tertahan ke langit-langit, kemudian ada kita merasakan ada angin yang tersebar. Contoh penyebutannya yaitu sha, 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 sha. Kalau di slow motion, sha, sha. Nah, kayak gitu. Kalau normalnya berarti sha, sha, sha. Itu tafasyi. Tafasyi artinya menyebar angin yang tertahan di bagian rongga mulut kita. Gitu. Coba lagi. Sha, sha, sha. 1, 2, ya. Ya. Sha. Ya. Ya. Masya Allah. Yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu istiqolah. Nah, kalau istiqolah artinya memanjang. Kemudian pengucapan hurufnya disertai dengan memanjangnya suara dari awal sisi lidah hingga akhir. Nah, kalau kata ustazah kami, huruf bo ini, jadi kita bisa ngerasa penyebutannya tuh benar-benar dari sisi atau ujung bagian sisi lidah yang memanjang dari belakang sampai ke depan ujung lidah. Nah, contohnya lo,
lo. Jadi bagian sisi lidah dari belakang sampai ke depan itu benar-benar menyentuh ke gigi geraham. Lo. Ya, gigi geraham atas. Artinya panjang, jadi memanjang gitu tadi. Kita coba ulang lagi. Lo. Kita bisa merasakan bahwa ujung bagian sisi lidah kita dari belakang sampai ke bagian depannya itu menyentuh gigi geraham atas. Maka insya Allah itu benar ketika kita bisa merasakan hal itu. Lo. 1, 2, ya. Do. 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 Oke. Satu lagi untuk huruf mo itu tidak boleh keluar hamesnya atau keluar aliran nafasnya. Kalau misal penyebutannya masih keluar aliran nafas, maka itu belum sempurna. Kita coba dulu. Bo. Bukan vo. Sampai terasa gitu nafas yang keluar. Itu tidak boleh. Jadi nafasnya tertahan di rongga mulut kita. Tidak ada hamesnya. Bo. Itu sekali lagi 1, 2, ya. Do. 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 Oke, barakallahu fikunna untuk materi sifat-sifat huruf ini. Kita cukupkan sampai sekian, kita langsung ke prakteknya. Nah, kalau prakteknya itu berkaitan dengan makharijul huruf yang kemarin. Jadi dari makharijul huruf itu kita sempurnakan dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas, ada yang memiliki lawan kata, juga ada yang tidak memiliki lawan kata. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya untuk praktikum kita bisa langsung lihat pada tabel yang tertera. Nah, kalau untuk ilmunya, kalau bisa dihafal boleh. Jadi agar lebih mudah kita untuk mempraktekkan ketika kita tilawah harian gitu. Kalau kita udah tahu sifat-sifatnya. Kayak hams, kemudian jahar, syiddah yang kuat, hams yang mengalir. Kalau kita bisa menghafal itu lebih bagus supaya lebih mudah untuk kita praktekkan. Kita langsung ke praktek makhraj dan sifatnya yang tadi yang telah dipelajari. Saya coba bacakan semua dulu, kemudian nanti coba satu-satu. Ya. Mulai dari huruf alif. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, vo, a, gho, fa, qo, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Oke. Seperti itu. Jadi kita langsung praktek satu-satu. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bisa langsung raise hand. Kemudian nanti minta tolong dinyalakan videonya juga supaya bisa terlihat cara pengucapan hurufnya. Insyaallah. Oke, Kak. Yang pertama dari Kak Yuni ya. Oke. Tafadhol. Yap. Cek. Ya. Koreksi ada. Oke.
A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, ja, ja, ro, ja, kan cara deh. Sa, Ya. sha, so, do, to, to, do, a, wo, bingung ya. Fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ha, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Boleh diulang huruf za. Za, kemudian ja. Kalau za itu temannya huruf dal. Nah, jadi ya di sini. Huruf za temannya da. Kalau huruf ja temannya ha dan kho. Beda ya penyebutannya. Boleh dicoba za dan ja. Za, ja. Za, ja. Yuk. Da, da. Sekali Benar. lagi. Da, za. Oke. Kalau jim, Za. jadi kalau jim beda lagi dengan zai. Kalau jim tadi temannya ha, kalau zai temannya ro, kalau za temannya da. Kalau jim itu tertahan, nggak boleh ada aliran nafas seperti gimana nggak boleh seperti itu, tapi ja tertahan. Jadi bagian lidahnya nyentuh langit-langit, jadi nggak ada aliran nafas yang keluar. Boleh diulang, Yun. Ja, ja, huruf jim dahulu. Ja, ja. Oke. Oh, yang ini ya. Ja, Oke. Ya. ja, ja, za, za, ja, Ya. jal, oh iya beda rom. Maaf ya. Makasih Wardah. Oke. Sama-sama. Kemudian satu lagi Yun, huruf tadi vo, temannya po. Boleh dicoba? Do, do, Ya. Vo, do, do, do. Oke, barakallahu fiik. Sering-sering latihan ya, Yun. Siap, siap. Oke, selanjutnya Kak Tiara. Boleh. Bismillah mau coba. Ya. A, ba, ha, ta, ja, ha, ho, za, ro, za, sa, sha, so, zo, zo, a, ro, fa, o, ha, la, ma, na, wa, ha, la, ya. Masya Allah, barakallahu fika. Untuk huruf kho. Suara kotornya coba dikeluarin lagi, Kak. Kho, kho, kho. Ho, ho, ho. Ho, ho, Masih gini. Kho, kho. Kalau slow motionnya kho gitu. Gitu. Tapi sedikit. Kho, kho, kho. Kho, kho, kho. Karena sifatnya tadi ngalir, ada hamesnya, jadi harus ada suara kotornya.
Bisa Dicoba dicoba ya. lagi, Kak? Wah. Ya. Ho, 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 ho. Oke. Kalau dari Kak Tiara, sudah merasa ada suara kotor yang keluar? Sedikit sekali. Kayak nanggung gitu Oke. keluarnya. Sip, sip. Ya, nggak apa-apa. Jadi, nanti dicoba keluarin lagi ya, Kak. Kita belajar perlahan-lahan. Oke, siap. Insyaallah. Ada lagi? Kemudian tadi huruf bo. Bo sama vo. Bo, vo. Bisa diulang, Kak? Tadi apa? Huruf zo, Bo, bo zo, sama vo. zo, 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 zo. Ya. Kemudian satunya temannya sod. Huruf bo. Bo, bo. Zo, zo. Betul nggak? Wardah? Bisa lagi, Kak? Ulang lagi. Temannya Zo, sod. zo, zo. Oke. Jadi kalau bo itu makhrajnya menyentuh gusi atas. Bo, bo, bo. Kalau zo beda. Wo, wo, wo. Menyentuhnya gigi seri. Nah, beda di situ. Kalau bo gusi, kalau vo itu gigi seri atas. Bisa diulang, Kak, untuk yang bo, temannya sod. Zo, zo, zo. Dari atas zo. Bo, bo, bo. Zo, zo, zo. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti sering-sering latihan ya, Kak. Oke, siap. Makasih, Kak Wardah. Iya. Next, ada lagi? Kak Mia katanya mau coba. Oke, Kak. Masya Allah. Sangat-sangat semangat. Tafadhol, Kak. Kak Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai ya. Ya. Ang, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, sod, dod, o, zo, a, a, r, pa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha. Ya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Huruf kho-nya sudah bagus. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian tadi huruf gho. So, bo, dan gho. Coba 3 huruf itu, Kak. So, bo, gho. 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 Yap. Wo. So. Bentar. Sod. Do. Ro. Nah, cara penyebutan sod langsung so saja, Kak, bukan sod, bukan bod, tapi langsung so, bo, ro. So. Do. Ro. Oke, huruf bo-nya masih kurang sedikit, Kak. Coba lagi. Do. Bo, bo, Do. bo. Do. Lagi. Do. Do. Zo. Oke, Masya Allah. Nanti sering-sering latihan ya, Kak. Minusnya tadi huruf bo, yang terbagus ya huruf kho, Masya Allah. Ya. Oke. Ho. Terima kasih. Sama-sama, Kak Mia.
Masya Allah, barakallahu fikunna. Kak Fida, Masya Allah, boleh Kak? Bismillah, kakak coba ya. Ya Kak, Masya Allah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, vo, ain, ghain, fa, qo, ka, la, ma, na, wa, ha, lam, hamzah, ya. Masya Allah, barakallahu fiik Kak. Em, huruf-hurufnya, makhrajnya udah Masya Allah. Tadi di bagian huruf sob, do, po, dan dho itu kalau dari yang Wardah pelajari, baiknya dia tidak monyong bibirnya karena bukan huruf syafatain, bukan huruf bibir, tapi huruf bagian rongga mulut yang di dalam yaitu lidah dan langit-langit. Contohnya, mmm, Kakak bisa lihat video Wardah kan ya? Ya, di sini kalau bibirnya nggak boleh nggak boleh monyong, usahakan datar, sebisa mungkin datar karena bukan suara bibir tadi. Ada contohkan so, do, po, vo. So, do, po, vo. Jadi huruf yang seakan-akan terdengar o itu bukan berasal dari bibir yang kita monyongkan, tapi karena makhrajnya yang tertahan di rongga mulut kita yang nempel ke langit-langit. Boleh dicoba Kak 4 huruf itu? So, do, po, vo. Masya Allah, barakallahu fiik. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Oke, Wardah. sama-sama. Iya, oke. Yang lainnya sudah, Masya Allah, tabarakallah. Sip. Ada lagi? Yang udah coba kemarin boleh coba lagi. Boleh sekali. Masya Allah, semangat sekali. Tafadhol. Tapi kayaknya ini masih banyak salahnya. Tapi ini izin videonya. Atau Off ya. harus dinyalain? Ntar dulu. Sebentar. Baiknya nyalain Husnul, biar kita bisa Oke. lihat pergerakan bibirnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, dho, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, la, a, ya. Masya Allah, barakallahu fiik Husnul, sudah sangat lebih baik dari kemarin. Nah, di sini Alhamdulillah. catatannya huruf kaf. Kalau kaf itu baiknya ada hamznya, tadi ada aliran nafas yang keluar. Jadi ka, bukan ka, ka. Harus kita rasain. Jadi ada aliran nafasnya, ada hamznya. Ka. Bisa dicoba Husnul? Ka, ka, ka. Oke, sebenarnya untuk ini, untuk hamznya kaf, itu dikit saja. Jadi bisa dirasakan kalau misalnya duduk berdampingan di offline ya, itu kalau misalnya teman dekatnya di sampingnya bisa terdengar suara hamznya berarti udah benar. Jadi nggak perlu orang yang jauh sekali dari kita mendengar hamz kita karena itu berlebihan jadi bisa salah. Jadi hanya cukup sedikit saja. Ka, ka.
aman, insya Allah. Itu huruf kaf, intinya harus ada hamznya, ada alir Tapi dikit nafasnya, aja gitu. ya cuma sedikit saja. Kemudian huruf ain, bisa dicoba A, pengucapannya. A, 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 Kurang dalam Husnul. A, 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 a. A, A, A. Oke, coba disandingkan dengan huruf hamzah atau alif. A, a, a. Itu huruf alif. Kalau huruf ain, a, a, a. A dan a. Coba A, 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 A. Gimana em, ya Allah? alifnya sudah bagus. Ainnya masih kurang sedikit lagi. A, 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 a. A, A. Di bagian A, tenggorokan paling dalam. Bisa A, dirasain. A, A. A, A. Gitu ya? Oke, sudah lumayan lebih baik. Nanti coba-coba lagi ya Husnul. Oke, Oke. makasih Wardah. Sering-sering latihan. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah banyak bagusnya dari kemarin. Oke. Makasih Wardah. Sami-sami Husnul. Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau coba? Kak Inaya, Kak Fira, Kak April. Jika sudah atau ada? Udah nggak ada ya Kak ya? Belum ada Oh, lagi udah. sepertinya. Oke, kalau untuk makhraj kita bisa sering-sering latihan di akhir sesi di tiap materi kita, karena kalau makhraj itu yang paling penting sekali untuk bisa belajar tajwid-tajwid yang lainnya, gitu, seperti gunnah dan lain-lain. Fondasinya adalah makhraj yang betul. Sebagai penutup, pada coba sekali lagi baca huruf-hurufnya. Kita mulai dari alif. Oh iya, kalau nama-nama huruf itu beda pengucapannya ketika kita membacanya gitu. Cara baca huruf. Kalau kata ustazah kami, kita disuruh hafal nama hurufnya, kemudian disandingkan dengan cara bacanya. Contohnya seperti ini. Kalau alif, maka alif. Hurufnya alif. Alif, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو hamzah ya. Nah, itu hurufnya. Jadi kalau kita misalnya disuruh baca huruf itu, jadi bukan nama hurufnya tapi disuruh baca, maka bacanya nggak boleh sod, bod, atau ain, tapi langsung so, bo, a gitu. Nah, sebagai penutup tadi udah coba sekali lagi untuk cara bacanya. A, ba, ta, sa, sekali lagi, sa, harus ada hamznya, sa, 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 ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, bo, to, vo, a, gha, fa, o, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Nah, seperti itu kakak-kakak semua dan teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan dan Allah berkahi serta rahmat insya Allah.
Oke. Tadi yang buka Wardah ya, Kak? Atau Kak Tiara ya? Betul sekali. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Senang sekali belajar bersama kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih sudah datang. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan di hari Jumat dan Sabtu ya, Kak? Betul, betul. Oke, insya Allah. Jadi kuncinya kalau belajar tahsin sering-sering latihan biar bibir kita atau ya makhraj itu bisa terbiasa gitu, terbiasa kemudian licin gitu. Licin bibir kita atau makhraj yang di rongga mulut. Kalau kita biasain insya Allah itu akan lebih mudah kita praktekkan untuk mengaji atau tilawah sehari-hari gitu. Oke, barakallahu fikunna. Sekali lagi kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi sebentar yuk. Boleh. Ayo. Kenang-kenangan ya. Pertemuan kedua. Boleh saya izin untuk take gambarnya. 1, 2, 3 senyum. Oke, sudah. Makasih banyak Kak Wardah teman-teman semua. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih.